Simbol salib itu, maka ini merupakan sebuah kemungkaran yang sangat besar yang haram kita diamkan dan wajib kita hancurkan, kita hancurkan, kita hancurkan. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Shalom dari Aceh, dari Serambi Mekah. Puji Tuhan, doakan saya dan hambanya Epedi Usman masih berada di Aceh karena banyak hal yang harus kita kunjungi, kita layani, dan puji Tuhan semuanya berbuah manis sahabat, luar biasa. Terima kasih juga buat dukungan, terima kasih juga buat doanya, dan terima kasih juga buat motivasi Bapak Ibu Saudara semua terhadap kami di sini, dan doakan kami supaya senantiasa sehat dan bersemangat di dalam Kristus. Ya sahabat yang terkasih, saya akan mereaksi sebuah kejadian, kabarnya ini di Solo ya, bagaimana sebuah organisasi mengatasnamakan Islam protes keras. Mereka marah dan melakukan aksi penutupan terhadap festival kuliner non halal di Solo. Cukup luar biasa ya. Kenapa ini bisa terjadi? Mereka ini sibuk dan suka sekali mengurusi hal-hal di luar agama mereka. Contoh, mengurusi hari raya agama lain, mengurusi makanan agama lain, suka sekali gitu ya. Heran saya sahabat, entah apa maksud dan tujuannya. Kalau nggak makan ya nggak usah datang, kalau nggak suka nggak usah lihat, simple toh. Yuk kita lihat dulu videonya sahabat. Viral, sebuah acara festival kuliner non-halal di Solo, Jawa Tengah diprotes oleh organisasi masyarakat atau Ormas. Kini, polemik acara kuliner yang digelar di Solo Paragon Mall itu diselesaikan secara musyawarah. Acara bertajuk Pecinan Nusantara itu akhirnya dapat dilanjutkan kembali dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi pihak tertentu. Salah satu Ormas yang memprotes adanya acara tersebut yakni Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS. Humas DSKS Endro Sudarsono mengatakan pihaknya meminta panitia memberi kain penutup di setiap tenan makanan. Panitia juga diharuskan menyeleksi pengunjung agar umat muslim tidak masuk. Keputusan tersebut diambil setelah Ketua DSKS Ustaz Abdurrahim Ba'asyir bertemu dengan panitia serta manajemen Solo Paragon Mall. Wakapolres Surakarta AKBP Catur Cahyono dan utusan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Surakarta ikut dalam pertemuan yang digelar di lobi Hotel Paragon Solo itu. Ustaz Abdurrahim Ba'asyir menegaskan keputusan untuk menutup acara merupakan inisiatif dari panitia. Pihak DSKS disebut hanya memprotes penyelenggaraan acara yang terlalu vulgar dan berpotensi membuat umat muslim masuk. Sementara itu dikutip dari tribunsolo.com, perwakilan dari event organizer atau IO acara tersebut, Ken, mengatakan bahwa acara dapat dilanjutkan kembali dengan persyaratan yang disepakati IO dengan Ormas. Salah satunya dengan menutup tenan makanan dengan kain hitam agar tidak terlihat umat muslim. Ken pun berterima kasih kepada pihak-pihak yang mengupayakan agar acara dapat dilanjutkan kembali. Adapun festival kuliner tersebut menghadirkan makanan non-halal dari sejumlah daerah seperti Bali, Medan, Surabaya, Semarang, Ujung Pandang, Pontianak, Manado, Bangka, Singkawang, Tangerang, hingga Jakarta. Disebutkan bahwa tenan kuliner di acara tersebut merupakan UMKM. Sementara sebelumnya selain melayangkan protes ke panitia, ada juga Ormas yang mendatangi pabrik yang menjadi salah satu sponsor festival makanan non-halal tersebut. Pabrik itu yakni PT Lombok Gandaria yang berada di Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Perwakilan dari Aliansi Umat Islam Karanganyar, Fadlun Ali, mengatakan mereka ingin bertemu dengan manajemen PT Lombok Gandaria dan meminta mundur sebagai sponsor. Selain itu, mereka juga menyampaikan keresahan sejumlah warga atas festival kuliner non-halal yang digelar di tengah keramaian. Setelah mendapat protes, manajemen PT Lombok Gandaria mengumumkan telah mundur dari sponsor festival kuliner non-halal di Solo. Ya sahabat yang terkasih ya, itulah yang terjadi di Jawa Tengah Solo. Organisasi mengatasnamakan Islam, mereka kebakaran kumis atau kebakaran jenggot karena melihat ada festival makanan non-halal. Aduh, tapi puji Tuhan lah ya, Bapak Gibran langsung bertindak sahabat, menaruh mobilnya di situ. Supaya apa? Ya supaya organisasi ini, ormas ini segan gitu. Ternyata acara ini didukung oleh pemerintah. Yuk kita lihat video. Di mana ada masalah, di situ ada mobil Gibran. Ya,
Kata-kata itu mungkin cocok untuk disematkan pada kebiasaan anak sulung Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Bagaimana tidak, lagi-lagi pada Sabtu 6 Juli 2024, Gibran kembali meninggalkan mobil dinasnya di Solo Paragon Mall karena persoalan protes kuliner non-halal. Kira-kira ada apa ya? Nah, duduk perkaranya bermula dari protes salah satu ormas di Solo atas digelarnya acara kuliner non-halal di Solo Paragon Mall. Bahkan, festival kuliner yang diikuti 34 peserta ini sampai sempat berhenti dan ditutup oleh kain hitam lantaran protes dari ormas tersebut. Padahal, ini bukan pertama kalinya festival kuliner non-halal diadakan di Solo. Menanggapi hal itu, Gibran pun segera turun tangan. Dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 5 Juli 2024, bersama dengan caption bertuliskan Solo Kota Toleran, Gibran mengumumkan bahwa festival kuliner itu kembali dibuka. Tak hanya itu, Gibran juga sekaligus meninggalkan mobil dinas Toyota Kijang Innova berplat AD1 itu di bagian depan mall. Chief Markom Solo Paragon Mall, Veronica Lahji pun membenarkan soal keberadaan mobil dinas Gibran sekaligus dibukanya kembali festival kuliner non-halal dengan sejumlah catatan dan pembatasan. Ini bukan pertama kalinya Gibran meninggalkan mobil dinasnya. Misalnya, saat adanya laporan pungutan liar oleh Lurah Gajahan di Solo, Gibran meninggalkan mobil dinasnya di lokasi terjadinya pungli. Atau saat adanya kasus dugaan perusakan makam di Mojo Solo, keberadaan mobil Gibran yang ditinggal kembali terlihat. Dan juga sejumlah insiden lainnya di sekitar kota Solo. Kira-kira besok ketika Gibran resmi menjadi wakil presiden, bakal ada mobil berplat RI2 ditinggal di TKP nggak ya? Ya itu sahabat yang terkasih. Nah, kembali terjadi hal-hal intoleransi di negeri kita ini ya. Di Solo ini juga pernah terjadi di mana organisasi yang mengatasnamakan Islam juga ngamuk-ngamuk di jalan karena ada jalan berbentuk salib. Ini yang paling konyol ya. Lalu mereka demo dan mengecat jalan yang berbentuk salib itu supaya hilang modelnya sahabat, model. Dengan simbol salib itu, maka ini merupakan sebuah kemungkaran yang sangat besar yang haram kita diamkan dan wajib kita hancurkan. Artinya simbolisasi ini harus kita hancurkan dan kita berjuang dengan berbagai macam kekuatan. Simbolisasi itu harus terhapuskan. Jadi jalan itu dicat oleh mereka sehingga bentuk dari sebuah simpang yang berbentuk empat itu tidak kelihatan seperti salib. Selalu ketakutan mereka ini melihat salib, melihat babi, melihat ibadah orang Kristen gitu ya. Kenapa begitu ya cara beragama? Kenapa begitu cara Anda bertuhan? Katanya agamanya paling sempurna. Ya, katanya kitabnya itu paling sempurna. Agama rahmatan lil alamin. Katanya kepercayaannya adalah penggenapan dari semua agama-agama di dunia ini. Nah, begitu cara Anda menunjukkan agama yang sempurna. Ini justru mempermalukan kepercayaan Anda. Nah, saudara yang terkasih, seharusnya ya MUI atau saudara-saudara muslim yang toleransi menindak orang-orang seperti ini. Karena mereka ini kan mempermalukan agama Islam, saudaraku. Apa iya agama Islam itu mengurusi makanan non-muslim? Apa iya Islam itu mengurusi ibadah non-muslim? Semua diurusi dan diganggu gitu. Apa iya begitu Islam, sahabat? Nanti kita protes, tidak sebut oknum, Anda marah. Kan gitu kan? Tetapi kelakuan orang-orang begini mengatasnamakan Islam selalu ada. Selalu ada gitu ya. Miris, sahabat. Miris, saudaraku yang terkasih. Melihat perbuatan-perbuatan kelakuan mereka ini kadang ketawa. Ya menurut saya kalau saudara tidak mampu menunjukkan sebuah agama yang sempurna, agama yang berkelakuan baik, ya tinggalkanlah.
Iya, ikutilah agama, kepercayaan yang membuat Anda damai, hidup bertoleransi. Bagi saya, itu ada di Kristen. Iya, bagi saya. Nah, terserah Anda. Saya malu ya, kalau ada organisasi Kristen melakukan hal-hal begitu. Seandainya ada, ya puji Tuhan lah, tidak ada yang begitu-begitu. Tapi kita lihat ya, mereka nggak malu gitu, membawa-bawa agama Islam untuk mengganggu orang. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat pemerintah Solo, khususnya Bapak Gibran, yang bertindak luar biasa. Saya nggak tahu udah berapa kali beliau ini ya melakukan hal-hal toleransi di Solo ya. Kemarin ada kuburan juga dirusak, kuburan Kristen, beliau langsung turun tangan. Ada sekolah minggu yang diganggu juga di sana, beliau langsung turun tangan ke lapangan. Nah, ini ada kuliner orang-orang Kristen, orang-orang Buddha, Hindu, beliau juga langsung turun tangan. Terima kasih Pak Gibran ya. Semoga Bapak terus setia seperti ini Pak. Jangan berubah Pak. Nanti setelah Bapak menjadi Wakil Presiden Indonesia, setelah dilantik ya, Bapak tetap terus bekerja keras melawan orang-orang radikal, melawan orang-orang intoleransi di Indonesia. Karena ini adalah sebuah permasalahan yang cukup besar di negeri ini. Ya. Semoga Bapak bisa membuat kami tersenyum. Selama ini bagaimana kami mengalami intimidasi, persekusi karena kami melakukan kegiatan-kegiatan kepercayaan kami. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Gibran, Tuhan Yesus memberkati semuanya yang langsung terjun ke lapangan melawan intoleransi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.